Cara menilai murid Sidih. 1. Subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol like. Channel terbuka bagi siapa saja. 2. Tuliskan nomor peserta Sidih pada kolom komentar. Tidak boleh menuliskan komentar lain atau kalimat-kalimat di luar nomor. 3. Setiap orang hanya diperbolehkan menuliskan satu nomor murid pada setiap video. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, nama saya Olga Silvia Girsang, peserta Sidih kelas A. Kali ini saya menceritakan kisah Ayub. Siapa Ayub itu? Ayub adalah seorang pria yang sangat kaya. Dia punya banyak anak, serta memiliki hati yang baik dan suka menolong sesama. Tidak hanya itu, Ayub juga dikenal karena kesalahannya kepada Tuhan. Tapi apakah itu berarti dia tidak memiliki masalah? Setan atau iblis memperhatikan Ayub, tapi Ayub tidak mengetahuinya. Tuhan berkata kepada setan, "Apa kamu lihat Ayub hambaku? Di bumi tidak ada yang seperti dia. Dia mendengarkan aku dan melakukan hal yang benar." Setan menjawab, "Tentu saja dia taat kepadamu. Engkau melindungi dan memberkati dia. Engkau memberi dia tanah dan binatang. Coba ambil semuanya. Dia pasti tidak mau lagi menyembah engkau." Tuhan berkata kepada setan, "Kamu boleh menguji Ayub, tapi kamu tidak boleh membunuh dia." Kenapa Tuhan mengizinkan setan menguji Ayub? Karena Tuhan yakin Ayub akan tetap setia. Setan pun menjalankan aksinya untuk menguji Ayub. Pertama-tama, semua sapi dan keledai milik Ayub dicuri orang Sheba. Lalu, domba-domba milik Ayub dibakar habis. Setelah itu, unta-unta milik Ayub dicuri orang Kaldea. Dan para penjaga binatang itu dibunuh. Kemudian ujian yang paling terburuk terjadi. Semua anak Ayub mati karena rumah tempat mereka berpesta roboh. Ayub sedih sekali, tapi dia terus setia kepada Tuhan. Setan pun ingin Ayub lebih menderita. Jadi dia menyebabkan seluruh tubuh Ayub penuh bisul. Ayub sangat kesakitan. Dia tidak tahu kenapa semua itu terjadi, tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Karena itu Allah sangat senang kepada Ayub. Lalu setan mengirim 3 pria untuk menguji Ayub. Mereka berkata, "Kamu pasti berbuat dosa dan mencoba menyembunyikannya. Allah sedang menghukummu." Ayub berkata, "Aku tidak berbuat salah." Tapi lama-lama Ayub mulai berpikir bahwa Tuhan yang menyebabkan semua masalahnya. Ayub berkata bahwa Allah tidak adil kepadanya. Seorang anak muda bernama Elihu ikut mendengarkan pembicaraan mereka, lalu dia berkata, "Kalian semua salah. Tuhan lebih hebat daripada yang kita tahu. Dia tidak akan pernah berbuat jahat. Dia melihat semua dan selalu menolong orang yang punya masalah." Ayub dan istrinya dengan seorang bayi, lalu Tuhan berkata kepada Ayub, "Kamu ada di mana waktu aku membuat langit dan bumi? Kenapa kamu bilang aku tidak adil? Kamu hanya bicara, padahal ada banyak hal yang tidak kamu ketahui." Ayub mengaku salah dan berkata, "Aku salah. Sebelumnya aku sudah dengar tentang engkau, tetapi sekarang aku benar-benar tahu siapa engkau. Engkau bisa lakukan apa saja. Maafkan aku." Saat ujian itu berakhir, Tuhan menyembuhkan Ayub dan memberi dia lebih banyak harta daripada sebelumnya. Ayub berumur panjang dan hidup bahagia. Tuhan memberkati Ayub karena Ayub menaati dia meski sulit. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ayub adalah kita harus tetap setia kepada Tuhan meski kita punya banyak masalah, dan kita jangan pernah mengeluh dalam kondisi apapun, karena Tuhan akan selalu ada untuk membantu dan menolong kita. Sekian dan terima kasih. Dan harus bagi kita semua, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Omar Ibrahim Yeskil Zoid. Saya adalah pelajar Sidih dan saya ingin menceritakan tentang tokoh Alkitab, yaitu yang bernama Ayub. Siapa Ayub itu? Di negeri Uz ada seorang pria yang menyembah Yehovah, namanya Ayub. Dia sangat kaya dan yang punya banyak anak. Dia baik hati dan
suka menolong orang miskin, wanita yang suaminya sudah meninggal, dan anak-anak yang tidak punya orang tua. Tapi apakah itu berarti dia tidak pernah punya masalah? Setan memperhatikannya Ayub, tapi Ayub tidak tahu. Yehu berkata kepada setan, "Apa kamu lihat Ayub, hambaku, di bumi? Tidak ada yang seperti dia. Dia mendengarkan aku dan melakukan yang benar." Setan menjawab, "Tentu saja dia taat kepadamu. Engkau melindungi dan memberkati dia. Engkau memberi dia tanah dan binatang. Coba ambil semuanya. Dia pasti tidak mau lagi menyembah engkau." Yehu berkata, "Kamu boleh menguji Ayub, tapi kamu tidak boleh membunuh dia." Kenapa Yehu mengizinkan setan menguji Ayub? Karena Yehu yakin Ayub akan tetap setia. Setan pun menggunakan beberapa bencana untuk menguji Ayub. Pertama-tama, semua sapi dan keledai Ayub dicuri orang Sheba. Lalu semua domba Ayub dibakar habis. Setelah itu unta-untanya dicuri oleh orang Kaldea. Para penjaga binatang itu dibunuh. Kemudian bencana yang paling buruk terjadi, semua anak Ayub mati karena rumah tempat mereka bergeser roboh. Ayub sedih sekali, tapi dia terus setia kepada Yehuwa. Setan mau Ayub lebih menderita, dan jadi dia menyebabkan seluruh tubuh Ayub penuh bisul. Ayub sangat kesakitan. Dia tidak tahu kenapa semua itu terjadi, tapi Ayub tetap setia kepada Yehuwa. Karena itu Allah sangat senang kepada Ayub. Lalu setan mengirim 3 pria untuk menguji Ayub. Mereka berkata, "Kamu pasti berbuat dosa," dan mencoba menyembunyikannya. Allah sedang menghukummu. Ayub berkata, "Aku tidak berbuat salah." Tapi lama-lama Ayub mulai berpikir bahwa Yehuwa yang menyebabkan semua masalahnya. Ayub berkata bahwa Allah tidak adil kepadanya. Seorang anak muda bernama Elihu ikut mendengarkan pembicaraan mereka, lalu dia berkata, "Kalian semua salah. Yehuwa lebih hebat daripada kita yang kita tahu. Dia tidak akan pernah berbuat jahat. Dia melihat semuanya dan selalu menolong orang yang punya masalah." Lalu Yehuwa berkata kepada Ayub, Kamu ada di mana waktu aku membuat langit dan bumi? Kenapa kamu bilang aku tidak adil? Kamu hanya bicara padahal ada banyak hal yang tidak kamu tahu." Ayub mengaku salah dan berkata, "Aku salah. Sebelumnya aku sudah dengar tentang engkau. Tapi sekarang aku benar-benar tahu siapa engkau. Kau bisa lakukan apa saja, maafkan aku." Saat ujian itu berakhir, Yehuwa menyembuhkan Ayub dan memberi dia lebih banyak harta daripada sebelumnya. Ayub berumur panjang dan hidup bahagia. Yehuwa memberkati Ayub karena Ayub menghati dia meski sulit. Apa kamu mau seperti Ayub dan terus setia kepada Yehuwa, tidak soal apapun yang terjadi? Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Maaf kalau ada salah kata atau yang lain-lain. Kalau ada yang mengganggu berisi, itu adalah dari saudara-saudara. Salam dari saya. Selamat Shalom Horas bagi kita semua. Shalom, Amang Inang. Nama saya Patricia Anastasia Purba. Saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah ciptaan Allah pertama, dan ia berbeda dari makhluk lainnya karena ia tinggal di surga sebelum dilahirkan ke bumi dan menjadi roh waktu di surga. Di dalam Yohanes 8 ayat 23 dikatakan bahwa ia tidak lahir oleh wanita di surga, tetapi ia diciptakan langsung oleh Bapa surgawi, yaitu Yehuwa. Maka dari itu Tuhan Yesus disebut sebagai Putra Allah, dan ia juga disebut sebagai Firman karena ia menjadi juru bicara Allah. Dia juga turut serta membantu sewaktu Allah menciptakan hal-hal yang lain di bumi. Lalu Allah mengutus Yesus turun ke bumi dengan memberikan kehidupan putranya ke dalam rahim seorang perempuan perawan Yahudi yang bernama Maria. Jadi bisa dikatakan bahwa Yesus tidak memiliki ayah manusia.
dikatakan dalam Lukas 1 ayat 30-35, dikatakan bahwa Yesus datang ke bumi bertujuannya untuk mengajarkan kebenaran tentang Allah, memberikan teladan untuk melaksanakan kehendak Allah dalam keadaan sulit, dan memberikan nyawanya yang sempurna sebagai tebusan. Yesus Kristus tidak seperti kita. Ia lahir melalui mukjizat. Ia juga tidak memiliki dosa. Jadi ia tidak mati karena dosanya sendiri, melainkan ia mati karena demi orang lain yang berbuat dosa. Allah mengutus Yesus karena Allah tahu Yesus itu sangat mengasihi manusia. Kita dapat melihat Yesus mengasihi kita dilihat dari dia menaati Bapa surgawi dan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Sewaktu berada di bumi, Yesus menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, dan membantu orang yang menderita. Dengan demikian, ia menunjukkan apa yang ia lakukan di masa depan kepada manusia yang taat kepadanya. Setelah Yesus mati, Allah menghidupkannya kembali sebagai makhluk roh. Kemudian Yesus menunggu di sebelah kanan Allah sampai Allah memerintahkan Yesus untuk menjadi raja atas seluruh bumi. Sekarang Yesus telah menjadi raja di surga, dan para pengikutnya memberitakan kabar baik tersebut ke seluruh dunia. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Patricia Lovenia Garcia Boruhuta Barat. Saya dari kelas A. Hari ini saya akan menceritakan tentang tokoh Alkitab bernama Abraham. Abraham adalah keturunan dari Sem dan anak dari Terah. Abraham memiliki istri bernama Sarai dan anak bernama Ishak. Abraham adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan, dan Tuhan sangat menyayangi Abraham. Pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Abraham. Ia menyuruh Abraham membawa anaknya Ishak ke tanah Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Abraham pun membawa anaknya Ishak dan kedua bujangnya. Ketika ingin mendekati tanah Moria, Abraham menyuruh kedua bujangnya untuk tinggal dan menunggunya. Lalu Abraham melanjutkan perjalanan bersama Ishak. Setelah sampai di tanah Moria, di tempat yang sudah Tuhan tentukan, Abraham mulai menyusun mezbah, menyusun kayu, dan mengikat anaknya Ishak. Setelah diikat, Ishak diletakkannya di atas mezbah tersebut. Lalu Abraham mengambil pisau dan bersiap untuk menyembelih Ishak. Namun sesaat sebelumnya malaikat Tuhan datang dan berseru, "Abraham, Abraham, jangan engkau bunuh anak itu dan jangan engkau apa-apakan dia. Karena sekarang telah kuketahui engkau tidak akan segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat domba jantan. Ia mengambil domba itu dan meletakkannya di atas mezbah untuk menggantikan anaknya Ishak. Untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan berseru kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan mengorbankan anakmu kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Oleh karena dari kejadian ini, Abraham dinobatkan atau disebut sebagai bapa orang percaya. Sekian cerita Abraham yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Daud mulai memerintah di Yerusalem. Yehuwa memberikan kepada tentara Daud banyak kemenangan atas musuh-musuh mereka. Yehuwa telah berjanji untuk memberikan negeri Kanaan kepada orang Israel. Dan sekarang, dengan pertolongan Yehuwa, seluruh negeri yang dijanjikan itu menjadi milik mereka. Daud seorang pengusaha yang baik. Ia mencintai Yehuwa. Maka dari satu hal-hal pertama yang ia lakukan setelah merebut Yerusalem, membawa tabut perjanjian Yehuwa ke sana, dan ia ingin membangun bait untuk tabut itu. Ketika Daud tambah tua, ia berbuat kesalahan yang sangat buruk. Daud mengetahui jikalau mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya itu tentu salah. Tapi pada suatu sore, ia berada di atas suatu istananya, ia memandang ke bawah dan melihat seorang wanita yang sangat cantik. Namanya Batsheba, dan suaminya salah seorang prajurit Daud yang bernama Uria. Daud begitu menginginkan Batsheba, sampai saat ia menyuruhnya membawa ke istananya. Suaminya sedang berada di medan tempur. Ya, Daud bercinta-cintaan bersama Batsheba. Dan belakangan Batsheba mengetahui ia akan melahirkan seorang bayi. Daud sangat cemas dan mengirimkan perintah kepada Yoab, panglima tentaranya, supaya Uria ditetapkan di barisan depan dalam pertempuran, bermaksud agar ia terbunuh. Ketika Uria sudah mati, Daud langsung mengawini Batsheba. Mengetahui hal itu, Yehuwa sangat marah kepada Daud. Maka ia mengutus Nathan, hambanya itu, untuk memberitahu Daud tentang dosanya itu. Kau dapat melihat Nathan sedang berbicara kepada Daud. Daud sangat menyesali apa yang telah dia perbuat, dan sebab itulah Yehuwa tidak akan membunuhnya. Yehuwa berkata, karena kau telah melakukan hal-hal yang jahat ini, rumah tanggamu akan banyak mengalami kerusuhan, dan alangkah banyaknya kesusahan yang dialami oleh Daud. Pertama sekali, putra Batsheba mati. Kemudian Amnon, putra sulung Daud, menghampiri Tamar sewaktu ia sendirian dan memaksa Tamar untuk tidur bersamanya. Absalom, putra Daud, sangat marah. Karena hal ini, ia membunuh Amnon. Absalom dapat merebut hati banyak rakyat. Ia meminta agar ia sendiri menjadi raja. Akhirnya Daud menang dalam pertempuran melawan Absalom yang mati dibunuh. Begitu banyak kesusahan yang dialami oleh Daud. Di antaranya semua itu, Batsheba melahirkan seorang putri yang bernama Salomo. Setelah Daud menjadi tua dan sakit-sakitan, Adonia putranya mencoba menjadikan dirinya sebagai raja. Pada waktu itu, Daud menyuruh imam bernama Zadok untuk menuangkan minyak di atas kepala Salomo untuk memperlihatkan bahwa Salomo akan menjadi raja. Tidak lama kemudian, Daud meninggal pada usia 70 tahun. Ia memerintah selama 40 tahun, tetapi sekarang Salomo menjadi raja Israel. Kisah ini terdapat di Alkitab di 2 Samuel 11 ayat 1-27, 2 Samuel 12 ayat 1-18, 2 Raja-Raja 1 ayat 1-48. Sekian cerita dari kesusahan dalam rumah tangga Daud. Saya Pritania, saya akan menceritakan tentang tokoh Nabi Elia. Raja Ahab adalah raja dari Israel yang menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat Isabel datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya, dan juga ia membunuh para nabi-nabi Tuhan. Ketika Tuhan tahu, akhirnya Tuhan memutuskan untuk tidak memberikan hujan kepada Israel, dan juga Tuhan memberikan pesan kepada Elia untuk memberitahunya kepada Raja Ahab. Sayang sekali Raja Ahab tidak mendengarkannya dan malah membiarkan Isabel berbuat jahat lagi. Akhirnya Nabi Elia pergi ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberikan roti dan daging kepada Elia, dan Elia minum dari sungai Kefrit. Tetapi seiring berjalannya waktu, sungai itu lama-kelamaan mengering. Akhirnya Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Safrat dan menemui janda. Saat sampai di Safrat, Elia sangat kelelahan dan lapar. Dan Elia bertemu dengan seorang janda itu dan berkata untuk mengambilkan ia secangkir air dari kendi itu. Lalu janda itu mengambilkannya. Lalu Elia berkata lagi untuk mengambilkannya sepotong roti bagi dia agar dia bisa makan. Dan tetapi janda itu tidak mempunyai sepotong roti, ia hanya mempunyai sedikit tepung dan sedikit minyak, dan itu adalah makanan terakhirnya dan anaknya. Dan Elia pun berkata untuk masaklah, karena
minyak dan tepungmu tidak akan habis. Akhirnya janda itu percaya kepada Nabi Elia, dan akhirnya ia memasak sebuah roti untuk Nabi Elia. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Nabi Elia itu, bahwa tepung dan minyaknya itu tidak akan habis. Dan pada suatu hari, tiba-tiba saja anak dari ibu janda itu sakit dan sesak nafas hingga akhirnya meninggal. Akhirnya Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar menghidupkan kembali anak itu, dan Tuhan mendengarkannya. Lalu anak itu hidup kembali. Akhirnya janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih. Shalom, saya Putri Kizia dari kelas C. Saya akan menceritakan tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Di sebuah negeri Uz, ada sebuah hamba Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan yang bernama Ayub. Ayub adalah orang yang kaya dan memiliki banyak harta. Ayub suka membantu orang-orang yang kesusahan dan orang-orang yang miskin. Ayub juga memiliki anak-anak yang sehat. Suatu ketika, Tuhan berkata kepada setan bahwa tidak ada hamba yang seperti Ayub, hamba yang setia kepadanya, taat kepadanya, dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Setan berkata kepada Tuhan bahwa Ayub seperti itu karena Tuhan memberkatinya dan melindunginya. Tetapi Tuhan tidak setuju dengan itu. Tuhan berkata kepada setan bahwa engkau boleh menguji dia, tetapi jangan mengambil nyawanya. Lalu setan mulai menguji Ayub dengan berbagai hal. Pertama, kuda, keledai, dan unta Ayub semuanya dicuri. Lalu domba-domba Ayub semuanya dibakar. Lalu yang membuat hati Ayub sangat sedih adalah saat anak-anak Ayub semuanya meninggal karena rumah yang mereka tempati hancur. Walaupun seperti itu, Ayub tetap memuji Tuhan dan setia kepada Tuhan. Setan ingin Ayub lebih menderita lagi, lalu diberikannya penyakit yaitu bisul-bisul di seluruh tubuh Ayub. Lalu Ayub tetap memuji kepada Tuhan. Lalu setan mengirim 3 orang sahabat Ayub kepada Ayub lalu berkata bahwa semua yang Ayub alami karena Ayub melakukan kesalahan kepada Tuhan. Ayub mulai berpikir bahwa semua yang terjadi padanya itu karena Tuhan. Ayub berpikir bahwa Tuhan tidak adil kepadanya, padahal dia sudah melakukan yang benar. Lalu Tuhan mengirim satu hambanya, satu pemuda yang bernama Elihu. Elihu berkata kepada mereka bahwa itu tidak benar. Tuhan melihat semua, Tuhan melakukan semuanya melalui segala Tuhan melakukan semuanya penuh dengan tujuan, dan Tuhan melihat dari segala sisi, tetapi kita hanya melihat dari satu sisi. Ayub mulai tersadar dan Ayub sadar bahwa dirinya salah, dan Ayub menyadari bahwa Tuhan itu adil. Setelah ujian itu berakhir, Tuhan melipat gandakan semua yang Ayub miliki sebelumnya. Shalom Mamang Inang, saya Raja Joshua Simarmata ingin berstorytelling tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Selamat menyaksikan. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang yang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan, dan kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Dan Nuh pun segera membuatnya. Namun banyak orang yang menertawakannya karena mereka tinggal di padang gurun dan tidak ada air untuk berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal. Ketika kapal itu sudah selesai dibuat oleh Nuh, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya masuk ke dalam kapal. Mereka
masuklah anak-anak Nuh yang bernama Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Dan Nuh pun melakukannya persis yang Tuhan katakan. Lalu Tuhan menutup pintu kapal, dan tidak lama lagi hujan deras turun hingga melewati atap rumah, bahkan melewati pegunungan. Setelah 40 hari 40 malam, air hujan pun turun. Namun Nuh dan keluarganya belum bisa ke darat. Dan Nuh pun melepas seekor merpati untuk melihat kondisi di bumi. Lalu merpati itu datang dan membawa setangkai bunga. Lalu Nuh dan keluarganya turun ke darat, dan Nuh pun membuat sebuah mezbah. Lalu Nuh berterima kasih kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Aku berjanji tidak akan membuat banjir itu lagi di bumi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.